Bustami, ini kan terkait sejarah kepramukaan kan kayaknya sudah panjang sekali. Ya. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Ya. Kak Bustami terlibat? Jadi Kak Yoga, saya ini pramukanya mulai dari SD. Oh, SD berarti usia 7 tahun ya. Ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah saya 5 tahun. Itu ikut pramuka semua. Bahkan sampai saya bekerja sebagai bupati, wakil bupati, jadi lagi Kamabicap, Wakamabicap dan lain-lain. Bayangkan ya, kita punya pegawai 15.000, murid SD, SMP, SMA saya ada 80.000. Itu satu-satunya mungkin pemerintahan Provinsi Lampung ini yang pakai baju dinas, ya, baju dinas untuk bekerja sehari-hari itu pramuka ya Kabupaten Waikana. Jadi setiap hari Rabu semuanya berpakaian pramuka. Kenapa? Saya terus terang aja ya melihat pramuka ini sebagai sebuah apa ya, tempat mendidik karakter bangsa yang sangat tepat dan sangat baik ya. Karena saya menyadari yang namanya pegawai negeri saya itu, saya pastikan ya, mereka itu pasti pernah ikut pramuka. Gitu? Nah, kadang-kadang mau menghafal Pancaparstia Korpri itu mereka kadang-kadang pada lupa, tapi kalau Trisatya, Dasadharma, saya uji semuanya masih ingat. Karena ya ibarat kalau mengukir di atas batu kan bisa tahunan panjangnya. Itulah apa nama filosofi kalau lagi anak-anak ya. Kalau sudah besar kan sudah kayak air. Ya itulah kenapa mereka setelah jadi pegawai negeri ya membaca Prastia Korpi aja lupa-lupa. Nah, tetapi Trisatya, Dasadharma mereka hafal. Contoh filosofi yang ini ya. Bayangkan, demi kehormatanku Trisatya ini, ya, aku akan berjanji, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan ya, dan negara kesatuan Indonesia ini, serta menjalankan Pancasila. Bayangkan nggak itu? Kalau itu diresapi dan dijalankan, semua pasti masih ingat itu. Ya, kalau yang lain lupa dia. Kemudian juga menolong sesama hidup dan Pak, mempersiapkan diri. menolong. Kedua, Trisatya itu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasadharma. Dasadharmanya sendiri kan kita sudah paham kan, mulai dari Dasadharma Pramuka. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Keempat, patuh dan suka bermusyawarah, jadi tidak otoriter dan lain sebagainya ya. Kemudian apa? Kelimanya, rela menolong dan tabah. Bayangkan kalau ini diresepi oleh orang-orang berjiwa pramuka itu. Kemudian apa? Rajin, terampil dan gembira. Jadi iya, ini juga untuk mengentaskan orang COVID ini harus rajin, terampil dan gembira supaya imun tumbuh kan. Kemudian ada hemat, cermat dan bersahaja. Bayangkan kita itu harus hemat, cermat. Jadi dalam sesuatu apapun kita harus cermat dan bersahaja. Kemudian apalagi? Disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Bayangkan. Ya, kemudian apalagi 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi kalau orang tua mencari menantu ambillah yang pramuka. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kemudian yang 10 Dasadharma itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi saya lihat filosofi yang terkandung dalam Dasadharma dan Trisatya itu luar biasa ya. Nah itulah kenapa saya sampai hari ini juga tetap menjadi pembina ya. Kalau ada kegiatan di mana saja saya terpanggil ya. Nah oleh karenanya di 60 tahun ini tagline atau tema kita soal berbakti sampai akhir itu harus menjadi semangat kita semua seorang pramuka. Tadi ceritanya panjang sekali ya, bahkan itu bisa menjadi tolak ukur kita memilih pemimpin ya, menjadi semangat di pramuka ini bisa menjadi pedoman. Nah terakhir nih Kakak Bustami, pasti Kakak Bustami ini dengan pengalamannya punya pesan juga untuk anak-anak muda sekarang ini terkait bagaimana menjunjung tinggi ya kepramukaan di masa-masa yang akan datang. Jadi Kak Yoga dan semua kakak-kakak sekalian yang menonton ini, tentu saya memiliki pesan untuk memotivasi semua ya. Hari ini bangsa ini kita
bukan hanya bersaing di tingkat antara kabupaten, antara provinsi, tapi kita sudah bersaing di antara umat manusia seluruh dunia. Tidak ada lagi batas. Oleh karenanya kita tentu harus mempersiapkan diri ya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita juga harus membuka diri. Tidak ada lagi sekat-sekat, ada isu-isu primordialisme, isu-isu ras dan lain sebagainya di dalam kita menjalankan kegiatan keseharian kita, ya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pramuka adalah tempat wadah untuk menempa itu semua. Jadi jika masih ada kesempatan, ya nggak usah sungkan-sungkan untuk bergabung di gerakan Pramuka, karena tempat ini wadah bagi semua orang, ya, sebagaimana amanat dari Dasa Dharma tadi itu, ya. Oleh karenanya kesempatan-kesempatan kita untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada orang lain, ya, tentu wadah ini adalah wadah yang sangat tepat untuk menempa diri. Ya, Pramuka ini wadah untuk menempa diri dan tolong sekali lagi, karena kita sudah bersaing di masyarakat global, ya kita harus ikut perkembangan zaman. Kemudian pergunakan teknologi ini pada hal-hal yang positif. Ya, COVID-19 ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Ternyata berusaha, bisnis, bekerja dan sebagainya tanpa harus bersentuhan langsung dengan apa yang kita kerjakan, ternyata sangat mungkin untuk mendapatkan penghasilan. Ya, saya yakin kalau kita bisa keluar dari di dalam krisis ini, kita bisa berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, baik dalam bidang ekonomi, pengetahuan dan lain, akan terjadi peningkatan yang luar biasa nanti manakala COVID ini sudah selesai. Jadi di dalam kesulitan aja kita bisa ada jalan keluar, apalagi kesulitan ini akan berakhir. Jadi terima kasih sekali lagi, sukses selalu buat masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung. Selamat ulang tahun Pramuka yang ke-60. Ya, terima kasih Kakak. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Kakak Bustami, luar biasa sekali, itu banyak hal yang bisa kita petik hari ini. Semoga menjadi langkah yang baik untuk memotivasi kita di kemudian hari. Terima kasih Kakak Bustami, salam Pramuka.